Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihanati Tias. Saya akan menjelaskan skrip praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara 11 ini, yaitu Map App. Pada bagian layout, activity main.smap ini, tampilan utama aplikasi dibentuk menggunakan plan layout yang dijadikan wadah utama untuk menampilkan peta serta elemen kontrol lainnya. Komponen map view dari map viewer ini ditempatkan memenuhi layar agar peta dapat dilihat secara penuh oleh pengguna. Kemudian di bagian kanan bawah ditambahkan linear layout berisi 2 tombol sebagai kontrol zoom yang nantinya digunakan untuk memperbesar dan juga memperkecil tampilan peta. Tata letak ini dibuat agar interaksi dengan peta dapat dilakukan dengan mudah tanpa menutupi elemen penting lainnya. Kemudian skrip pada mainActivity.kt ini digunakan sebagai logika utama aplikasi. Inisialisasi map-viewer digunakan terlebih dahulu agar peta bisa dijalankan. Kemudian v-binding atau main binding ini dipakai supaya setiap elemen layout dapat dipanggil secara efisien tanpa menggunakan find view by ID. Setelah itu, pada bagian Fuse Location Provider Client diaktifkan untuk mengambil lokasi pengguna secara real time. Pada bagian on-create, aplikasi mengecek dulu apakah izin lokasi sudah diberikan. Kemudian jika izin tersedia, peta langsung diinisialisasi. Tapi jika belum, aplikasi meminta izin kepada pengguna. Pola ini penting supaya aplikasi tetap sesuai standar keamanan Android. Kemudian fungsi hasLocation ini dipakai untuk mengecek akses lokasi. Sementara request location permission ini dibuat untuk memunculkan dialog izin lokasi. Setelah akses lokasi aman, fungsi init map ini dipanggil. Pada fungsi ini, map viewer disiapkan dengan gaya peta Liberty dari OpenFreeMap. Kamera peta diarahkan ke Jakarta sebagai lokasi awal menggunakan kamera position. Setelah itu, marker awal ditambahkan di Monas dan tombol zoom diaktifkan agar pengguna bisa mengatur tampilan peta secara manual. Pada tahap ini, seluruh komponen dasar aplikasi peta sudah tampil dan dapat digunakan. Kemudian proses pembaruan aplikasi pengguna dilakukan melalui Start Location Update. Di sini objek location request dibuat dengan prioritas tinggi dan interval 5 detik, sehingga aplikasi bisa menerima perubahan lokasi secara kontinu. Fallback on location result digunakan untuk mengambil koordinat terbaru dan memperbarui marker lokasi pengguna di peta. Setiap pembaruan lokasi menggantikan marker lama supaya hanya ada satu marker aktif. Pembaruan kamera dapat diukur dengan animasi jika diperlukan. Kemudian pada fungsi update dasar location marker ini disusun untuk mengganti marker sebelumnya dengan marker baru sesuai posisi terbaru pengguna. Nama marker diberi label lokasi saja sebagai penanda perubahan posisi secara real time. Kemudian tombol zoom di program ini dalam stop zoom pattern agar kamera peta bisa diperbesar dan diperkecil tanpa kendala. Fungsi add marker juga disiapkan untuk menambahkan marker statis berdasarkan koordinat tertentu seperti contoh marker pada Monas. Kemudian siklus hidup map view ikut diatur dalam on-sum, on-pause, dan on-destroy supaya peta tidak crash saat aplikasi diminimize atau ditutup. Pembaruan lokasi dimatikan saat aplikasi dijeda untuk menghemat baterai dan menghindari penggunaan resource berlebihan. Kemudian pada file build.rs, dependensi map-viewer dan Google Play Service Location ditambahkan agar aplikasi dapat menampilkan peta serta membaca lokasi pengguna. View ini diaktifkan agar pengelolaan elemen UI menjadi lebih mudah. File Android manifest.xml juga memberikan izin penting seperti internet, network state, dan akses lokasi yang semuanya diperlukan untuk menampilkan peta online serta membaca posisi pengguna. Tujuan dari ini, skrip ini dibuat untuk
menambahkan metode Android SDK dalam aplikasi Android Studio sehingga peta dapat ditampilkan, marker dapat ditambahkan, dan posisi pengguna bisa dirancang menggunakan location provider secara berkala. Kesimpulannya, dari pembuatan script ini dapat disimpulkan bahwa penerapan wallpaper dalam aplikasi Android dipahami melalui proses inisialisasi peta, pengaturan kamera, penambahan marker, serta penerapan lokasi penggunaan secara real time. Kemudian pembaruan lokasi berhasil ditampilkan menggunakan marker dinamis yang terus diperbarui sesuai pergerakan pengguna, sementara kontrol zoom dan marker statis menunjukkan bahwa fitur dasar navigasi bisa diterapkan dengan baik. Melalui tahapan ini, integrasi komponen peta, lokasi, dan UI berbasis Android dapat diperoleh secara menyeluruh dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan aplikasi pemetaan yang lebih kompleks. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.